Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Arsy, dari Pendidikan Bahasa Inggris kelas A3 angkatan 2018. Di KKN siklus 1 ini, itu saya akan melakukan observasi di lapangan dan juga wawancara dan juga penyuluhan kepada orang tua dan siswa yang terkena dampak COVID-19 dan juga dalam proses pendidikan baik itu belajar ataupun mengajar, dan orang tua yang punya porsi lebih untuk mengajar siswa di rumah. Jadi di wawancara nanti yang sudah saya susun soalnya buku ini, di buku ini udah saya tulis beberapa soal untuk wawancara atau pertanyaan yang akan diajukan ke orang tua. Sistem wawancara yang saya gunakan itu sistem terbuka. Saya di awal akan menanyakan apa yang saya rumuskan dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan nanti. Seperti itu. Dan untuk murid-murid saya sudah menyiapkan beberapa soal dan membantu murid atau siswa untuk mengerjakan tugasnya, bimbingan dan sebagainya, ataupun memberikan materi baru yang memang mereka belum dapatkan. Sekarang mau menuju ke narasumber, ke orang tua yang mempunyai anak sekolah. Oke, sekarang saya bersama Ibu Ita akan mewawancarai mengenai sistem belajar online ini. Bagaimana kabarnya Bu Ita? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, yang masih sekolah berapa anak Ibu? Cuma satu lagi. Satu lagi ya. Tapi yang nomor 2 sedang kuliah. Oke. Kelas berapa? Kita sih sekarang kelas 3. Oke. Nah kan sekarang lagi online nih. Pendapatnya mengenai sekolah online itu apa? Gimana? Pendapat saya sebenarnya sih nggak maksimal juga ya kalau online ya. Enaknya sih bertatap muka dengan guru bersama teman-temannya di sekolah. Soalnya kalau online kadang-kadang tidak maksimal untuk menerangkan tentang pelajaran-pelajaran ya. Terus sudah gitu anak-anak itu tidak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya gitu. Oke, terus sekolahnya tiap hari atau beberapa hari aja? Alhamdulillah kids sih karena sekarang di SD Alfa hari Senin sampai Jumat, kalau hari Sabtu khusus untuk muatan lokal. Jadi Senin sampai Sabtu hampir tiap hari juga. Ya. Tugasnya banyak nggak? Alhamdulillah dari jam 7 pagi anak-anak membiasakan untuk sholat duha, mengaji mulai setara jam 8 pagi. Ya. Anak-anak sudah diberikan tugas pelajaran itu sampai jam 11 siang. Iya. Berarti masih normal ya? Normal, alhamdulillah. Terus selain maksimal ada keberatan lain nggak? Misalnya harus bimbing kids sih atau gimana gitu? Bantuin ngerjain tugas atau gimana? Untuk keberatan ya, karena kasihan yang tidak bisa menerima pelajaran dengan baik ya, karena teman-teman kids itu ada yang belum bisa membaca, menulis. Jadi peran orang tua juga jadi bertambah, harus segalanya harus didampingi sama orang tua. Kalau dulu kan kita kan bertatap muka kan guru yang mendampingi murid di sekolah kan, di kelas gitu. Jadi selain menemani ada nggak kesulitan yang lain? Kesulitan untuk membimbing juga ada sedikit ya, dalam masalah pelajaran matematika juga ya. Kalau sekarang kan tematik ya, masuknya itu. Jadi anak harus benar-benar tahu jalannya atau gimana tentang tematik itu. Tapi alhamdulillah karena gurunya juga aktif, mereka benar-benar membimbingnya. Nah, kan kita ikut ngajar juga nih. Jadi kan selain sama guru sama Bu Ita juga di rumah nih, ada kesulitan nggak mengenai memahami dulu materinya kan pasti atau gimana? Iya, kadang-kadang kita kan harus sebelum anak belajar nih untuk hari berikutnya, kita juga kan harus melihat dulu
oh ini pelajaran ini tentang apa, jadi kita harus memahami dulu. Nah memang sih kebanyakan ya alhamdulillah saya juga bisa atau sedikitnya memahami tentang pelajaran anak-anak. Jadi anak-anak bertanya pun kita sudah memahami sedikit. Jadi ada PR baru berarti. Ada ya, alhamdulillah ya. Oke, ada nggak pesan atau kesan gitu untuk pemerintah atau sekolah mengenai sekolah online ini? Bismillah ya, semoga pandemi ini cepat berlalu. Semoga anak-anak bisa belajar semestinya seperti dulu. Tiap hari Senin anak-anak bisa berkumpul untuk upacara bendera, bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, bisa berkumpul, belajar sambil bermain, maksimal untuk menerima pelajaran dari sekolah atas bimbingan guru-guru. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sekarang saya ada di rumahnya Ibu Dewi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kita langsung ke pertanyaan aja ya. Ibu anak yang sekolahnya ada berapa sekarang? 1. Tuh, oke. Kelas berapa sekarang? Kelas 5 SD. SD. Nah kan sekarang lagi pandemi COVID nih ya. Pendapat Ibu mengenai sekolah online ini gimana sih? Ya, kalau menurut saya kurang efektif ya. Banyak kesulitannya juga buat orang tua maupun si anaknya. Terus si anak kalau jadi lebih banyak main HP-nya. Kadang kan HP juga tidak dimainkan untuk belajar juga. Jadi kita lengah pasti larinya kemana gitu kan. Jadi ya tidak efektif lah kalau menurut saya gitu. Oke. Jadi nah si sekolahnya ini dilakukan tiap hari nggak? Tiap hari. Tiap hari. Kalau misalnya Ibu lagi keluar atau ada kegiatan yang megang selain Ibu siapa? Ayahnya. Kebanyakan si ayahnya karena kan yang kerja ibu gitu kan. Terus ngerasa keberatan nggak atau kesulitan ketika membimbing anak belajar atau misalnya bikin tugas, ngumpulin tugas kayak gitu? Kalau kesulitan sih pastinya banyak karena anak udah sekolah kelas 5, pelajaran kelas 5 juga kan udah nggak segampang pelajaran kelas 1, kelas 2 ya. Terus tidak semua orang tua bisa mendidik anaknya gitu karena orang tua bukan sebagai pengajar, tidak seperti guru. Kita mendidik anak aja sulitnya minta ampun gitu kan. Kita juga lah emang berterima kasih sama semua guru gitu. Guru kan bisa mengajar mungkin 30 orang tapi bisa masuk lah gitu ya. Intinya mah bisa si anaknya menangkap pelajaran walaupun ada yang cepat ada yang ini. Tapi kalau orang tua, tidak semua orang tua juga kan tahu mata pelajaran ini, mungkin ada orang tua yang tidak paham banget gitu kan sama pelajaran, dan tidak semua orang tua pintar gitu kan. Masalah teknologinya juga orang tua tidak semua mengerti teknologi sekarang, bahkan ada orang tua yang tidak punya HP sama sekali gitu. Oke. Terus selain itu ada masalah nggak tentang misalnya biaya kuliah, biaya sekolah ataupun internet? Kalau ya itu kan ya pastilah karena kan semua pelajaran yang dikirimkan ya melalui WA gitu kan. Harus ada kuota, sedangkan kita juga penghasilan untuk sekarang untuk semua buruh pabrik gitu kan terdampak juga PPKM. Gaji kita ya hampir mungkin cuma 40% kita digajikan ya. Kalau untuk beli kuota apalagi yang ngontrak seperti itu kan mungkin akan lebih sulit lagi gitu. Jangankan buat kuota, buat bayar kontrakan sama makan juga mungkin gajinya kan udah berkurangnya banyak banget gitu. Yang saya rasakan kerja di pabrik buruh sekarang gaji cuma 40% per bulan gitu. Ya kan jauh banget gitu. Oke, ada kesan dan pesan nggak tentang kuliah sekolah online ini? Kalau kesannya ya kita sebagai orang tua sudah merasakan bagaimana caranya mengajar si anak kita sendirilah gitu. Ternyata ya
terus ya seperti itulah kesulitannya. Terus kita bisa kumpul sih sama anak-anak gitu ya di rumah, sama keluarga gitu. Cuman ya itu banyak kesulitannya, jadi banyak manfaat ada, tapi ya madorotnya juga banyak juga gitu. Terus sarannya ya untuk mudah-mudahan sekolah online ini cepat berakhir lah, kita lebih baik tatap muka aja gitu kan, soalnya lebih efektif tatap muka karena si anak mungkin akan lebih mengerti pelajaran yang diajarkan sama pengajar dibanding sama orang tuanya sendiri gitu kan, karena tidak semua orang tua bisa gitu kan menjadi pengajar. Tidak semua orang tua pendidikannya juga tinggi gitu kan, mungkin yang orang tua nggak sekolah sama sekali, mungkin ada gitu. Udah gitu aja. Oke, terima kasih Ibu Dewi telah meluangkan waktunya.